Bang Ode biasa bilangnya suku kanan bagi suku kiri. Boleh U2 per U1, boleh U3 per U2, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bikos, channel belajar matematika bersama Bang Irwanda. Oke, hari ini kita akan sambung video sang sebelumnya. Sebelumnya kita udah bahas barisan dan deret untuk yang aritmatika. Jadi di video ini kita akan bahas barisan dan deret yang geometri. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar bermanfaat bagi orang lain. Oke, kita mulai aja. Soal nomor pertama. Oke, kita baca dulu. Katanya ada soalnya, diketahui min 1 A, min 4 dan B merupakan barisan geometri. Pertanyaannya, suku ketiga dibagi suku kedua. Oke, kita review sedikit. Apa yang harus kita ingat di barisan geometri? Pertama, dia mempunyai R yang bisa kita cari dari UN per UN kurang 1 ya. Atau Bang Ode biasa bilangnya suku kanan bagi suku kiri. Boleh U2 per U1, boleh U3 per U2, dan seterusnya. Pokoknya U kanan bagi U kiri. UN per UN kurang 1. Yang kedua yang harus kita ingat adalah rumus UN-nya sendiri. Itu adalah A kita kali sama R berpangkat N kurang 1. Oke, nah satu lagi Sn ya, deretnya. Itu rumusnya A dikalikan dengan R berpangkat N kita kurang 1 per R kurang 1. Nah, yang harus adik-adik ingat di sini membedakan bahwa kalau UN pangkatnya yang kita kurang 1, tapi kalau Sn pangkatin dulu baru kurang 1, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita balik lagi ke soal. Soal kita ada min 1, terus A, terus min 4, terus B. Yang ditanyanya itu U3 bagi U2. Nah, itu kan sama aja kayak R ya. Jadi, kita tinggal cari R-nya aja nih. Nah, berarti kalau kita cari R, kita sebenarnya butuh A-nya. Kenapa? B-nya kita abaikan dulu. Karena kalau kita udah tahu A, kita bisa cari beda rasionya itu atau R-nya U3 bagi U2 atau U2 bagi U1, gitu aja ya. Oke, kita lanjut. Berarti kita potong di sini aja. Kita anggapnya ini cuma 3. Maka persamaan ini sebenarnya bisa kita cari pakai rumus rasio itu sendiri. Kita ngambil dari dua rumus. Pertama kita ngambilnya U2 per U1. Boleh juga U3 per U2. Kalau kita kali silang, ini nanti jadinya U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Yang mana nanti kita kenal dia dengan rumus suku tengah. Rumus suku tengah itu sama dengan suku pertama dikalikan suku terakhir, terus kita akarin. Nah, gitu dia. Atau kuadrat di sebelah kiri, sama aja. Oke, coba kita masukin angkanya. U2-nya tadi A, berarti jadi A kuadrat. U1-nya min 1, U2-nya min 4. Sehingga kita dapat A kuadratnya sama dengan 4. Berarti untuk mencari A-nya, kita tinggal akarin aja ya. Berarti A sama dengan akar 4, 2. Tapi jangan lupa harus pakai plus minus, gitu ya. Nah, berarti A kita ada 2 nih. Ada A-nya minus 2, ada A-nya plus 2. Jadi barisan kita pun jadi 2 nih. Oke, coba kita buat dulu. Barisan yang pertama jadinya min 1, min 2, min 4. Barisan kedua itu min 1, 2, min 4. Sehingga R-nya pun ada 2. Kalau ini kita lihat R-nya itu ini kemari kali 2, ini kemari kali 2. Sehingga R-nya boleh kita buat 2, gitu ya.
Nah, sedangkan yang bawah ini kemari kali min 2, ini kali min 2, sehingga kita dapat R-nya min 2. Nah, berarti jawaban kita yang mana? Yang 2. Karena yang 2 yang ada jawabannya. Berarti jawabannya C. Gitu ya. Oke, next kita lanjut soal nomor 2. Oke, sebelum kita lanjut soal nomor 2, Bang Wanda mau informasikan nih, kita ada buka kelas UTBK untuk persiapan akhir menghadapi ujian UTBK. Itu belajarnya tiap malam, seperti pada flyer, dari tanggalnya bisa dilihat sendiri, biayanya juga bisa dilihat di flyer. Nanti kita akan bahas soal-soal tentang kuantitatif dan pengenalan matematika serta PU yang ada hubungan sama matematika. Itu nanti kita akan bahasnya tentang soal-soal yang serupa dengan ujian UTBK yang sedang berlangsung. Silahkan daftar, nanti kita ketemu sama-sama di kelas online persiapan akhir persiapan UTBK. Oke, Bang Wanda tunggu di lembaga Epikors. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Diketahui 2A 18 sama B merupakan barisan geometri dengan nilai suku kelima yang mungkin, katanya. Kalau ada kata-kata yang mungkin nih, berarti kemungkinannya kayak tadi nih, barisannya bisa jadi lebih dari satu. Oke, kita lihat dulu. Kalau kita lihat, kalau untuk mencari suku kelima, itu kan kita butuh rumus UN ya. Berarti U5 sama dengan A, bukan A yang di situ, maksudnya U1, R pangkat N kurang 1. Berarti A-nya kita udah tahu 2. Nah, yang bermasalah R-nya kita belum tahu. Ini pangkat 4 karena 5 kurang 1. Oke, berarti kita tinggal cari R-nya seperti yang tadi. Kalau kita buatnya 2, di sini A, di sini 18, di sini B, sebenarnya kita tinggal cari A-nya aja biar B-nya tahu. Persis sama kayak soal tadi ya. Kita langsung pakai formula yang tadi, yang U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Berarti A kuadrat sama dengan 2 dikali 18. Kita dapatlah A kuadrat sama dengan 36. Berarti A-nya kita dapat plus minus 6. Oke, nah untuk yang A-nya 6, minus 6 aja dulu. Berarti jadinya ini 2, minus 6, 18. Nah, kalau kita lihat-lihat, ini kali-kalinya kali min 3 ya. Ini dikali min 3. Berarti R kita min 3. Oke, kalau untuk A-nya yang 6, berarti ini jadinya 2,6,18. Kalau kita lihat ini kali 3 kali 3, maka R-nya 3. Oke, untuk R2 ini kita cari U5-nya siapa-siapa aja. U5 untuk R-nya min 3, U5 untuk R-nya 3. Berarti kalau kita masukin di sini jadi 2 pangkat min 3 pangkat 4. Berarti di sini 2 kali 81 dapatnya 162. Kalau yang ini berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Nah, kebetulan jawabannya sama. Kenapa jawabannya sama? Karena yang ditanya itu pangkatnya genap ya. Kalau pangkatnya genap, otomatis mau R-nya min, mau R-nya plus, sama hasilnya. Kemungkinan yang beda itu di pangkat ganjil atau suku di pangkat ganjil ya. Oke, berarti jawaban kita 162. Jawabannya. Oke, next kita lanjut soal berikutnya. Oke, soal nomor 3. Diketahui 2A 18 dan B. Nah, kalau kita lihat ini soalnya mirip soal yang tadi ya. Memang sama tapi pertanyaannya aja yang beda.
berarti kita harus tentuin lagi si B-nya. Si A-nya udah, berarti ya penyelesaiannya sama kayak tadi. Ini lanjut aja ya. Berarti tadi kita ada dapat 2 barisan kan? Yang barisan pertama, kita tadi dapat berapa tuh? 2, terus A-nya ada yang 6, terus 18, terus B. Nah, nomor 2 ada yang 2, terus di sini yang min 6, terus 18. Nah, oke, kita lihat soal nomor 3. Kalau kita lihat-lihat sih sebenarnya ini soalnya sambungan dari yang tadi ya. Kalau soal ini keluar yang pertama, maka kita harus cari A-nya seperti yang tadi. Kalau memang tidak ada soal tadi ya, tapi karena ini soal tadi kita sambung aja lah. Berarti yang pertama tadi kita dapat barisannya itu kan 2, min 6, 18. Yang barisan kedua itu kita dapat tadi 2,6,18. Nah, kita tahu tadi ininya R-nya itu 3 ya. Minus 3, berarti di sini juga minus 3, otomatis ke sini juga minus 3. Berarti kalau minus 3, minus 3, minus 3, berarti di sini jawaban kita minus 54. Oke, nah kalau untuk yang satu lagi, di sininya kali 3, otomatis ini kali 3 juga, berarti ini 54 tapi positif. Nah, pertanyaannya itu A kali B, berarti kalau ditanya A kali B, yang pertama kita punya min 6 kali min 54 ya. Yang kedua kita punya 6 kali 54 ya. Kebetulan jawabannya sama-sama positif ya, berarti ini sama aja jawabannya, berarti 324. Berarti jawaban kita yang C. Nah, soal barisan geometri ini tidak terlalu susah kalau setingkat UTBK, paling cuman soalnya yang seperti ini aja. Nah, Bang Anda berharap kalian paham dari cuman beberapa contoh soal. Seperti biasa, ada soal latihan, silahkan dikerjakan. Ini juga bisa pakai konsep suku tengah tadi. Ditanya bilangan terbesarnya berapa ya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.